Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi bersama saya di My English Class Channel. Halo teman-teman semua. Nah, gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan diberikan kesehatan yang baik dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah materi lagi tentang grammar dalam bahasa Inggris, yaitu penggunaan gerund dalam sebuah kalimat. Nah, apa yang disebut dengan gerund ini dan bagaimana penerapannya di dalam kalimat bahasa Inggris? Nah, bagi teman-teman yang masih belum mengerti tentang penggunaan ini, nah silakan teman-teman simak videonya. Oke, lanjut kita kepada pemahaman kita terhadap gerund itu sendiri. Nah, yang disebut dengan gerund itu adalah kata kerja yang dirubah menjadi kata benda. Pahami ya teman-teman, kata kerja yang dirubah menjadi kata benda. Nah, fungsinya itu sendiri kalau di dalam kalimat kan bisa di posisi subjek atau bisa di posisi objek. Nah, sebab benda itu kan biasanya kita letakkan di subjek atau di objek. Nah, kita contohkan satu dulu, misalnya di dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Misalnya kita meletakkan menggunakan yang namanya present. Nah, kita mencontohkannya dengan yang namanya kalimat present tense terlebih dahulu. Nah, untuk di sini adalah subjek dan di sini adalah objek. Ini adalah verb bentuk pertama. Nah, penggunaan subjek di sini merupakan kata benda. Nah, ini nama karena nama orang itu termasuk benda hidup. Nah, kalau untuk football itu sendiri bisa diletakkan sebagai noun juga. Nah, ini adalah kata benda yaitu bola kaki atau bisa disebut juga dengan bola. Nah, seperti itu. Nah, jadi penggunaan subjek dan objek ini adalah kata benda. Pahami ya, teman-teman. Nah, untuk penggunaan gerund itu kita merubah yang namanya verb tadi menjadi kalimat objek atau kalimat subjek. Nah, sampai di sini teman-teman sudah mulai paham. Nah, kenapa kita merubah kalimat itu menjadi kalimat subjek atau menjadi kalimat objek? Karena di dalam penggunaan misalnya kalau kita membuat sebuah judul, biasanya ini sering ditemukan di dalam pembuatan judul-judul, misalnya judul novel atau judul buku-buku yang lain. Nah, seperti ini atau judul-judul pada majalah playing tennis is fun. Nah, play di sini adalah kata kerja. Nah, ditambahkan dengan ing maka berubah menjadi subjek. Nah, playing tennis ini adalah subjek. Nah, is di sini adalah verbnya to be yang dijadikan pengganti kata kerja. Nah, untuk playing ini sendiri disebut dengan penggunaan kata kerja yang dirubah menjadi kata benda. Nah, inilah yang disebut dengan gerund. Gerund itu adalah memberi atau menambahkan kata kerja, misalnya play ditambah dengan ing. Nah, dan diposisikan dia sebagai subjek atau sebagai objek. Nah, itulah yang disebut dengan gerund, kata-kata gerund tadi. Nah, paham ya teman-teman semua? Nah, ayo kita masuk kepada contohnya. Nah, di sini kita sudah membahas tentang playing tennis is fun ini. Artinya sendiri kan adalah bermain tenis adalah kegembiraan. Nah, playing di sini itu berarti penggunaan gerund tadi. Kata play ini diiringi dengan penggunaan penambahan ing jadi playing tennis. Nah, fungsinya di sini dia sebagai subjek. Nah, subjek itu berarti dia adalah kata benda. Nah, jadi playing di sini playing tennis itu adalah kata benda. Nah, itulah fungsi dari gerund itu sendiri, merubah kata kerja menjadi kata benda. Nah, teman-teman harus paham dulu sampai di sana. Nah, contoh selanjutnya, we enjoy playing tennis. Nah, ini seperti subjek, ada kata kerjanya, ada objeknya. Nah, objeknya sampai di sini. Sebenarnya playing tennis di sini adalah objek. Nah, yang mana kata gerundnya? Gerundnya itu adalah kata kerja ini yang ditambah dengan ing. Nah, inilah yang disebut dengan kata-kata gerund. Gerund. Nah, gerund. Nah, jadi fungsinya itu sendiri. Misalnya kita kesulitan di dalam membuat sebuah judul atau membuat title di dalam sebuah paragraf atau yang lain sebagainya, maka kita lebih cenderung menggunakan yang nama gerund. Nah, gerund ini juga bisa diposisikan sebagai subjek dan diposisikan sebagai objek. Nah, paham dulu ya teman-teman sampai di sini.
Nah, kita lanjut kepada contoh-contoh yang selanjutnya. Misalnya, he is excited about playing tennis. Nah, untuk kata-kata gerund ini sendiri biasanya diikuti dengan beberapa kata. Nah, contohnya seperti kalau di sini kata-kata gerund ini diikuti dengan yang namanya preposisi atau kata bantu. Nah, contoh preposisi yang bisa kita pakai uh, untuk mengiringi kata gerund itu misalnya seperti in, on, about, for, by. Nah, ini nih dalam, on di atas, atau about tentang, for untuk. Nah, ayo. Nah, kita contohkan lagi satu lagi penggunaan preposisi ini. Ini kan menggunakan preposisi about. Berarti dia excited about playing tennis. Dia bersemangat kalau untuk menceritakan permainan tenis. Nah, untuk artinya sendiri permainan. Nah, juga bisa kita rubah menjadi imbuhan permainan seperti ini. Nah, itu bisa disebut dengan perubahan dari kata kerja yang berubah menjadi kata benda. Nah, paham dulu sampai di sini ya, teman-teman. Nah, kita contohkan lagi untuk penggunaan preposisi, misalnya menggunakan in. Nah, kita contohkan seperti Alice isn't interested in looking for a new job. Nah, Alice tidak tertarik dalam mencari pekerjaan baru. Nah, in di sini diiringi dengan yang namanya kata dari gerund itu sendiri. Look ditambah in jadi looking. Nah, ini adalah kata gerund. Nah, paham-paham ya teman-teman semua. Nah, untuk penggunaan for juga bisa. Nah, contohnya di sini I apologize for being late. Nah, saya minta maaf untuk keterlambatan ini. Penggunaan for di sini diiringi dengan namanya yang kata gerund tadi. Nah, kata gerund di sini berfungsi sebagai objek. Nah, ini sebagai objek juga. Nah, fungsinya sendiri itu adalah merubah dari kata kerja menjadi kata benda. Nah, pahami ya teman-teman kalau untuk penggunaan gerund di sini. Nah, jangan sampai ragu. Nah, untuk penggunaan kata lagi yang bisa diikuti dengan kata-kata gerund ini, kita juga bisa menggunakan yang namanya go. Go itu kan artinya pergi. Nah, go ini bisa disisipi dengan gerund tadi. Misalnya go shopping, go fishing, go dancing, go swimming, go running, go jogging, go hiking. Nah, untuk pengikutan kata untuk gerund ini juga bisa diikuti dengan kata go seperti ini. Did you go shopping yesterday? Did you go shopping yesterday? Apakah kamu pergi berbelanja kemarin? Nah, jika kita menggunakannya nama go, berarti kita mengikutinya dengan penggunaan gerund setelahnya. Bisa juga. Nah, kalau untuk to infinitive juga bisa biasanya. Nah, yuk kita lanjut ke penggunaan verbnya. Verb yang diiringi dengan gerund itu biasanya ada beberapa gerund. Ada beberapa kata yang bisa diikuti oleh gerund itu sendiri. Misalnya enjoy, stop, keep, mind, quit, postpone, discuss, finish. Nah, enjoy sendiri artinya menikmati atau santai. Stop berhenti, keep menjaga, mind berpikir, quit keluar, atau postpone menunda, discuss mendiskusikan, atau membicarakan, finish menyelesaikan. Nah, kita bikin contoh-contohnya ini. Nah, kata kerja ini diikuti dengan setelahnya penggunaan gerund. Nah, paham ya teman-teman semua? Nah, contohnya di sini Anna finished studying at midnight. Anna telah selesai belajar saat tengah malam. Nah, finish studying ini adalah kata gerundnya. Nah, ini gerundnya. Nah, jadi di sini adalah pembentukan yang namanya subjek dan di sini adalah pembentukan verb dan ini adalah objeknya. Sementara yang ini adalah keterangannya adverb of time, keterangan waktu. Nah, ini objek. Nah, objek di sini diambil dari kata kerja yang dirubah menjadi kata benda. Nah, ini menjadi kata benda, makanya bisa menjadi objek dia. Nah, gimana cara merubah kata bekerja menjadi kata benda? Dia ditambahkan dengan yang namanya ing. Jadi bisa diartikan juga penggunaan di sini, pembelajaran, menyelesaikan pembelajarannya saat tengah malam. Nah, juga bisa diartikan di sana karena perubahan dari kata benda ke kata kerja ke kata benda. Contohnya kalau kata kerjanya artinya belajar, maka
Kalau kita rubah menjadi kata benda menjadi pembelajaran. Nah, seperti itu, pembelajaran. Nah, kita contohkan lagi. Nah, ini untuk bagian kalimatnya seperti kalimat perintah. Keep working, don't stop katanya. Keep working ini artinya tetap bekerja, jangan berhenti. Nah, keep working di sini adalah pembuatan penggunaan yang namanya gerund setelah yang namanya keep, kata keep. Nah, setelah kata keep ditambahkan dengan penggunaan gerund di sini. Keep working ini artinya tetap bekerja, jangan berhenti. Nah, berarti ini adalah penggunaannya sebagai subjek. Nah, paham ya teman-teman? Nah, yang selanjutnya kita contohkan dengan menggunakan kata quit. Quit diiringi dengan gerund. David quit smoking. Quit smoking. Nah, David berhenti merokok. Nah, merokok di sini adalah penggunaan dari gerund karena kata kerja smoke itu kan artinya merokok. Nah, smoking ini dirubah menjadi bentuk objek. Nah, bentuk objek itu sendiri harus berupa noun. Nah, jadi ini adalah kata kerja yang dirubah menjadi noun. Paham ya, teman-teman? Nah, untuk contoh selanjutnya kita juga bisa menggunakan yang namanya mind. Mind ini, would you mind opening the window? Akankah kamu berpikir untuk membuka jendela? Nah, opening di sini adalah juga penggunaan gerund. Nah, ini adalah beberapa kata yang kita bisa sinkronkan dengan penggunaan gerund itu sendiri. Nah, gerund itu sendiri bisa diposisikan sebagai subjek atau juga bisa diposisikan sebagai objek. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Nah, kalau untuk contohnya yang selanjutnya, it stops raining at few minutes ago. Itu telah berhenti hujan sekitar beberapa menit yang lalu. Stop, berhenti, raining. Nah, penggunaan stop di sini diikuti dengan gerund. Nah, ini gerundnya, paham ya teman-teman? Nah, untuk contoh selanjutnya, they discuss getting a new car. Mereka mendiskusikan untuk mendapatkan mobil baru. Nah, discuss ini diikuti dengan yang namanya penggunaan gerund. Nah, inilah beberapa verb atau beberapa kata kerja yang bisa diiringi dengan penggunaan gerund. Nah, untuk penggunaan gerund ini sendiri, kita tidak menggunakan yang namanya to. Jangan digunakan juga to-nya, berarti double. Kalau misalnya kita mau menggunakan to juga bisa. They discuss to get a new car. Nah, cuman untuk penggunaannya ini lebih cenderung menggunakan yang namanya gerund. They discuss getting a new car. Nah, getting ini. Kita belum mempelajari to infinitive. Nanti kita mempelajari to infinitive. Nah, sekarang kita mempelajari gerund ini. Nah, untuk kesimpulannya sendiri berarti gerund itu adalah merubah kata kerja menjadi kata benda. Nah, kata benda di sini juga bisa kita posisikan sebagai subjek pada sebuah kalimat atau sebagai objek. Nah, untuk gerund itu sendiri bisa diikuti dengan kata preposisi atau kata bantu seperti about, in, for. Contohnya seperti ini. Nah, maka kita bisa menggunakan kata gerund setelahnya. Nah, atau juga bisa juga diikuti dengan kata go. Setelah go ini bisa diikuti dengan gerund. Nah, paham, dan juga beberapa kata kerja lainnya seperti ini. Nah, jadi paham ya teman-teman untuk penggunaan gerund itu sendiri. Nah, jadi jangan lupa, mungkin cukup sekian dulu video dari saya, dan thank you. Terima kasih banyak sudah menyupport channel saya ini, dan jangan lupa di subscribe, dan bagi yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, like, dan share. Thanks for watching, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,